Baik, selamat siang teman-teman. Teman-teman udah kenal nama abang siapa? Belum. Siapa? Baik, nama abang Dito Yosef Darmono, biasa dipanggil Jonito. Abang mengambil tema judul topik kesehatan adalah remaja bertumbuh dalam persaudaraan dengan kaum muda di masyarakat. Baik, Bang Ferdi, silakan lanjut, baik. Di slide pertama ada tempat-tempat yang menjadi medan aksi Yesus dalam memberitakan Injil. Ada 3 poin, yaitu yang pertama ada rumah ibadat. Yesus pergi ke rumah ibadat untuk memberitakan Injil. Itu yang kedua, tempat kehidupan pribadi. Yesus pergi ke rumah-rumah untuk memberitakan Injil. Poin yang ketiga ada pintu kota. Yesus pergi ke tembok kota untuk memberitakan Injil. Lanjut. Terus poin yang ketiga ada hal yang perlu kita teladani berdasarkan cara Yesus Kristus dalam memberitakan Injil. Ada 4 poin. Yang pertama, Yesus memanggil dan mengajak orang. Yang dimaksud dari poin pertama ini adalah Yesus memanggil dan mengajak umat-umatnya. Misalkan kita sebelum Yesus sudah lahir pasti udah dibaptis secara Katolik. Jadi Yesus mengajak umat-umatnya, misalkan kita udah dibaptis, sesudah baptis, Yesus sudah baptis dan baptiskan dengan secara Katolik. Jadi Yesus meminta dan mengajak umat-umatnya untuk menjadi Katolik selamanya. Terus yang poin kedua, mengusir roh jahat. Pada mulanya manusia pada asalnya sebelum lahir sudah mempunyai dosa asal. Jadi sesudah lahir manusia dibaptis. Jadi dengan cara itu yang dimaksud mengusir roh jahat, Yesus mengusir roh jahat dari tubuh manusia dengan cara dibaptis secara Katolik. Terus poin yang ketiga, menyembuhkan orang sakit. Di sini teman-teman tahu nggak apa mukjizat yang diberikan atau dilakukan oleh Yesus Kristus? Ada yang tahu? Ya, maksudnya salah satu contohnya orang sakitnya bukan? Bukan. Yang dimaksud dari menyembuhkan orang sakit, betul yang dikatakan tersebut. Yang dimaksud dari menyembuhkan orang sakit adalah Yesus melakukan mukjizat, yaitu menyembuhkan orang buta. Habis itu ada poin yang keempat. Poin yang keempat ini Yesus mengajarkan kita untuk selalu berdoa tentang apa doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Ada di sini ada yang tahu doa yang diajarkan Yesus kepada kita? Kita silakan. Di slide yang keempat yaitu ada figur pribadi seorang Katolik pemerintah. Yang pertama, kemana-mana Yesus berjalan hanya sekali. Ia naik kendaraan unta ketika minggu pertama. Habis itu yang kedua, Yesus memiliki kewibawaan yang luar biasa. Poin yang ketiga, ramah yang tampak dalam teguran dan ajakannya. Yang keempat, peka akan kehadiran roh jahat. Habis itu yang kelima, peka terhadap penderitaan. Yang keenam, berdoa. Yang ketujuh, berwibawa. Yang kedelapan, mengagumkan. Dan yang terakhir, tak tenggelam dalam tuntutan massa. Jadi sikap Yesus tersebut mestinya kita teladani dan laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di slide yang kelima
apakah kita dalam hidup sehari-hari telah memberitakan Injil? Mari kita belajar dari Yesus sendiri. Yang dimaksud dari kehidupan sehari-hari, dalam hidup sehari-hari, memberitakan Injil tersebut adalah orang yang mengikuti Yesus. Di sini teman-teman ada yang tahu apa maksud orang yang mengikuti Yesus itu? Ya, ada yang tahu? Kalau misalkan ada yang bisa jawab, abang kasih uang 5.000. Apa yang dimaksud dengan orang yang mengikuti Yesus Kristus? Orang yang percaya kepada Yesus. Kurang tepat, Bang. Kayaknya kurang tepat. Ada lagi? Yang mau jawab sampai aku. Orang yang mendapat Injil Yesus. Yang bisa jawab? Itu contohnya. Itu contohnya orang yang ada di gereja. Ya. Apakah ada yang bisa jawab? Apa yang dimaksud orang yang mengikuti Yesus Kristus? Baik, kalau tidak ada yang bisa, orang yang percaya kepada Yesus. Kurang tepat. Baik, abang akan kasih tahu yang dimaksud orang yang mengikuti Yesus Kristus tersebut adalah orang yang meneladani apa yang dilakukan Yesus itu sendiri. Misalkan yang tadi betul masuk kepada contohnya yang tadi ke gereja, tetapi tidak itu masuk dalam contohnya. Jadi yang betul adalah orang yang meneladani kisah hidup Yesus itu sendiri. Habis itu yang kedua, takjub. Takjub itu maksudnya adalah misalkan kita mendapatkan tugas bacaan lektor di gereja dan misinan dan lain-lain. Perasaan kita pasti merasa takjub. Betul tidak? Betul. Habis itu jadi ini slide yang terakhir. Bila kita benar telah memberitakan Injil, kita akan menjadi orang yang berkenan di mana-mana. Betul tidak? Ada dua poin. Itu pertama, banyak didatangi orang. Yang dimaksud dari poin tersebut adalah seorang Katolik yang penuh pelayanan tidak akan sepi orang yang datang pergi meminta aneka bantuan, pertolongan, pengaduan dan sebagainya. Terus yang poin kedua, dicari orang tak kenal waktu. Yang dimaksud tersebut adalah seorang pemberita Injil akan membiarkan dirinya menjadi milik masyarakat. Ia akan dicari, dihubungi sepanjang waktu, maupun tengah malam, pagi buta, dan jam istirahat. Baik, sebelumnya maaf kalau misalkan abang tidak terlalu pandai untuk menjelaskan apa materi dari abang tersebut, tapi setidaknya kalau ada salah, kalau minta maaf. Sekian pemberian materi dari abang. Abang ucapkan terima kasih.